Minta kepada Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah untuk serius dalam menanggapi persoalan yang sering terjadi di Kabupaten Nabire ini. Ya, yang pertama terkait dengan pengusulan nama-nama fiktif yang kemarin sudah kami laporkan di beberapa lembaga-lembaga tertentu. Tetapi kalau memang dari awal saya lihat bahwa pengangkatan tenaga honorer ini dari awal itu salah. Ratusan honorer yang tergabung dalam Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Nabire, melakukan aksi long march dari titik kumpul mereka, ke Pengadilan Negeri, hingga titik nol di kantor Bupati Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sebagai bentuk mendukung jalannya persidangan dengan agenda mediasi, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Persidangan itu adalah honorer kategori 2 atau K2, sebagai penggugat, dan terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM bersama Bupati Nabire, sebagai tergugat. Sidang tersebut ditunda lagi, 2 pekan lebih mendatang, pada tanggal 5 Mei nanti. Dari Pengadilan Negeri Nabire, Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Nabire melakukan long march lagi, ke titik nol, di kantor Bupati, untuk menemui Bupati. Setelah orasi berganti orasi, para honorer pun akhirnya dipersilahkan masuk bertemu Bupati di ruangannya melalui koordinator umum bersama perwakilan Korlap dari masing-masing OPD, kantor DPRD atau Sekwan, rumah sakit atau nakes, dan guru, guna menyampaikan aspirasi mereka di dalam, kepada Bupati langsung. Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Nabire memprotes terkait dengan tidak terima hasil K2, 800 nama yang ditempel atau diumumkan lalu. Karena, menurut mereka banyak data fiktif atau data manipulatif. Pihak yang memprotes, mengklaim bahwa pihaknya, dalam hal ini Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Nabire, merupakan benar-benar sebagai tenaga honorer dari perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD, kantor DPRD atau Sekwan, rumah sakit atau nakes, dan guru. Hal itu dibuktikan dengan berkas-berkas milik mereka, salah satunya adalah surat keputusan atau SK kerja dari Bupati sebelumnya, pada tempat kerja mereka masing-masing. Sikap protes tersebut ditunjukkan melalui aksi merobek 800 nama yang ditempel itu, aksi buang sampah di kantor BPSDM, bakar ban di depan rumah sakit, demonstrasi damai dengan membawa aspirasi ke kantor DPRD, digelarnya FGD guna membentuk pansus, aksi palang kantor, donasi untuk menempuh jalur hukum, hingga sidang perdata, pengecekan berkas-berkas perkara, dan hari ini, agenda mediasi yang terus ditunda. Dalam sidang perdata itu, bahwa Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Nabire, menggugat Bupati dan BKPSDM Nabire. Selama hampir 4 bulan, dari aksi protes hingga saat ini, yang mana tengah menjalani persidangan dengan agenda sidang mediasi, agar mencari solusi jalan tengah nasib tenaga honorer, ini, belum membuahi hasil yang maksimal. Koordinator Umum Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Nabire, PIT, menyampaikan pihaknya sangat berharap, agar Bupati Nabire serius menanggapi persoalan, terkait dengan nasib para honorer K2. Dan, pihaknya juga berpesan kepada Presiden Indonesia, Jokowi, agar melihat ini. Asosiasi Tenaga Kontrak Honorer Kabupaten Nabire, hari ini kami sebagai tenaga honorer Kabupaten Nabire mewakili teman-teman OPD dan SKPD, kami datang ke halaman kantor Bupati untuk minta kepada Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, untuk serius dalam menanggapi persoalan yang sering terjadi di Kabupaten Nabire ini. Ya, yang pertama terkait dengan
pengusulan nama-nama fiktif yang kemarin sudah kami laporkan di beberapa lembaga-lembaga tertentu untuk segera menelusuri, karena ada indikasi di dalamnya terkait dengan pengusulan nama-nama ini, ada indikasi terjadinya transaksi uang dan mengalir ke pejabat-pejabat. Itu dugaan-dugaan kami seperti itu. Nah, ketika kami menghadiri sidang tadi, kami bergeser bersama-sama ke sini baik-baik. Kami minta supaya beliau juga hadir dalam pengadilan mediasi supaya persoalan ini cepat selesai. Ya, kita sayangkan karena di Papua ini ada beberapa kabupaten juga mengalami hal yang sama. Kami minta supaya Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tolong kami ini, masyarakat yang Bapak hari ini lihat kami, hanya yang minta tolong tekan supaya Menpan itu segera dia menyikapi bagian ini secara baik, serius. Itu yang kami minta saja. Kami tidak minta apa-apa, kami hanya minta hak-hak kami. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, Pak. Sampai ini kami sudah beruban. Sebagian sudah beruban putih. Kasihan ini usia sampai sudah tua segala macam ini. Kasihan ini, lihat kami ini. Kami hari ini yang hadir ini adalah ini. Jelas kami honor. Kasihan dari Dinas Kesehatan kami nyatakan sikap hari ini. Kami mau bekerja. Kami sampaikan secara langsung. Kami sudah minta izin kepada pihak keamanan untuk mengawal kami. Kami bukan bakar. Kami hari ini minta supaya akses pemerintah ditutup. Sekalipun hari ini ada ujian. Ini sudah risiko kami, ini kami sikap ini serius. Tetapi sejauh ini Bupati tidak pernah datang menghadiri mediasi itu. Terkait dengan tidak hadirnya Bupati Nabire sebagai tergugat dalam persidangan dengan agenda mediasi tersebut, Bupati pun menjelaskan proses persidangan itu. Dalam penjelasannya, terkait tidak hadirnya di persidangan pada hari ini, tanggal 17 April tahun 2023, bahwa dirinya tidak mendapatkan panggilan dari pengadilan, dan juga, sidang tadi hanya untuk menentukan hakim mediator, maka tidak perlu untuk kami hadir. Selain badan yang tidak sehat, atau sedang sakit, Bupati Nabire juga akan mengikuti, atau akan memberikan kepastian, apakah pada tanggal 5 Mei, bulan depan, akan hadir langsung, ataukah melalui Zoom, itu pun akan disesuaikan dengan kondisi kesehatan Bupati Nabire. Bupati Nabire, Mesak Mage Sos MEC, juga menambahkan, dirinya pun siap mengikuti panggilan PT UN Jayapura, melalui Kejaksaan Negeri Nabire, sebagai pengacara negara. Terkait dengan proses lanjutan, hasil 800 nama yang ditempel atau diumumkan itu, akan mengikuti arahan dari Menpan RB. Bupati Nabire menjelaskan, bahwa Nabire hanya menyiapkan tempat saja, selanjutnya akan dilakukan oleh Menpan. Baik, jadi berkaitan dengan demo hari ini bukan demo yang terencana, tetapi itu spontanitas saja dari pengadilan. Begitu mereka mau hadiri di sidang di pengadilan, dari situ mereka datang ke sini. Tetapi saya lihat bahwa itu terjadi miskomunikasi antara pengadilan dan mereka demo tadi adalah bagian daripada penggugat terhadap pengumuman hasil verifikasi kategori 2, honor kategori 2 yang dilakukan oleh PKD Provinsi, PKP Provinsi, dan BKN Provinsi. Sehingga sekarang upaya hukum yang mereka lakukan itu sudah mereka daftarkan di pengadilan. Sekarang di PT UN pun mereka sudah lakukan, sudah daftarkan. Maka kita selaku tergugat pasti kita akan dipanggil oleh PT UN dan pengadilan. Maka kuasa hukum kami adalah kejaksaan. Kejaksaan ini kan pengacara negara, sehingga kami pemerintah daerah pakai kuasa kejaksaan. Kalau untuk sidang-sidang biasa, pasti pengacara kami tanpa kehadiran bupati pasti mereka akan jalan. Tetapi kalau untuk menyangkut mediasi, karena ini menyangkut kesepakatan kompromi tertentu yang kita akan lakukan antara penggugat dan tergugat, maka saya sendiri akan hadir di sana. Apakah hadir fisik atau lewat Zoom, itu nanti kami akan lihat daripada keberadaan saya. Karena selama ini juga saya sakit, fisik saya lemah,
maka apakah saya akan hadir atau lewat Zoom, tetap pasti akan hadir. Karena sidang untuk mediasi adalah tanggal 5 Mei bulan depan. Kalau yang tadi sidang di pengadilan itu adalah sidang untuk menentukan hakim mediator. Jadi maka kami tidak perlu hadir. Ketika kalau mereka tidak lihat bahwa kami pemerintah daerah tidak hadir, maka mereka menuju ke sini. Tapi itu baik supaya kami berikan penjelasan bahwa itu bukan sidang, tetapi itu sidang untuk mediasi, tetapi itu sidang untuk menentukan mediator oleh pengadilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari awal setelah verifikasi tenaga honorer diajukan ke BKN Provinsi dan BPKP dan BKD Provinsi, itu setelah hasil itu selesai, mereka BKN langsung sampaikan kepada Menpan. Kemudian Menpan ditetapkan dalam SK. Nah, dalam SK Bupati itu kami umumkan, bikin salinan dan umumkan kepada publik supaya ketahui bahwa siapa-siapa yang sudah lolos verifikasi itu kami umumkan. Tapi setelah ada sorotan atau ada demonstrasi daripada kelompok K2 ini, kami juga menyurat kepada Menpan untuk tinjau kembali SK Menpan itu. Tetapi ada surat dari Menpan, balasan daripada surat kami, pemerintah Kabupaten Nabire, bahwa tidak akan melakukan tinjau kembali dan itu verifikasi yang dilakukan oleh BPKP dan PKN Provinsi dan BKD Provinsi adalah final. Maka sekarang satu tahapannya kita akan lakukan adalah 800 orang itu harus ikut tes lagi, sehingga siapa lolos pasti mereka yang akan proses lebih lanjut. Tetapi kalau memang dari awal saya lihat bahwa pengangkatan tenaga honorer ini dari awal itu salah. Salahnya itu adalah di Papua, Provinsi Papua ini melalui wakil gubernur Pak Clemens Sinal waktu itu, sekitar di Papua ini ada 20.000 tenaga kontrak, sehingga ada kabupaten 28 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Papua ini. Ini para bupati ini mereka bikin pernyataan bahwa kami ini mampu biaya dengan APBD kabupaten. Karena ini dari awal pemerintah pusat katakan bahwa kami tidak akan biaya untuk gaji mereka, sehingga kabupaten-kabupaten yang mampu biaya dengan APBD silakan saja angkat. Maka di Papua ini itu sekian kabupaten mereka tolak, tidak mau. Tetapi kita di kabupaten ini 800 orang. Dari awal itu saya tidak setuju untuk pengangkatan 800 orang karena APBD kami tidak mampu kami bayar gaji. Nah, hari ini pegawai Kabupaten Nabire itu sekitar 4.000 lebih. Tambah dengan sekarang guru SMA dengan SMK dari provinsi sudah alihkan lagi kabupaten, maka 5.000 lebih pegawai. Tambah 800 ini lagi angkat, berarti sudah 6.000. Tambah dengan P3K 1.000 lebih lagi, berarti ini sampai 7.000 pegawai Kabupaten Nabire yang akan terjadi. Justru saya minta kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah bahwa sekitar 2.000 lebih pegawai itu dari kabupaten kita mau alihkan ke Provinsi Papua Tengah supaya mengurangi beban biaya untuk pegawai Kabupaten Nabire. Nah, itu yang kami sedang upaya. Maka upaya-upaya hukum yang lakukan itu saya berikan apresiasi, saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan proses hukum yang mereka lakukan ini bisa terjawab. Kalau begitu terjawab itu berarti ya untuk masalah-masalah kabupaten, masalah konflik sosial, demo dan sebagainya juga tidak akan terjadi. Nah, itu yang harapan saya. Pertemuan tadi itu kan hanya sebatas miskomunikasi. Kenapa Bupati tidak hadir untuk pada saat sidang tadi? Maka sidang tadi itu kami belum dapat undangan atau panggilan untuk menghadiri sidang. Karena itu kan hanya untuk menentukan hakim mediator. Jadi kalau untuk tanggal 5, sidang tanggal 5 itu kami tetap akan hadir. Jadi kami sampaikan bahwa tadi kami tidak hadir karena itu tidak ada panggilan dari pengadilan.
PT UN Jayapura kami sudah dapat panggilan. Hari Kamis akan sidang. Ya. Maka di sini pengacara kami pun hadir di sana, termasuk BKD pun saya akan minta untuk mereka hadiri juga persidangan di Jayapura. Sehingga apapun keputusan ya itu kita ikuti. Tetapi kita ketahui bahwa di PKN Jayapura apa atau PT UN Jayapura itu mereka uji terhadap juga terhadap SK Menpan, sehingga apapun keputusan ya pastilah itu kita akan sesuaikan. Polda Papua kalau memang itu pun kami akan menanti. Kalau Polda Papua itu ada saya dengar bahwa mereka ada laporan bahwa kalau untuk masalah pidana itu perbuatan pribadi ya kalau Polda Papua untuk menyangkut pidana. Jadi kalau untuk Polda Papua keterlibatan pemerintah daerah itu ada dua. Satu BKN untuk dia tampung administrasi daripada tenaga kontrak. Yang kedua selaku bupati hanya bikin salinan keputusan SK Menpan itu kami bikin salinan, itu keterlibatan kami. Kalau untuk masalah kalau pidana ya kembali kepada pribadi orang yang pemalsuan dokumen lah dan sebagainya. Maka itu saya sebelum lantik jadi bupati itu untuk melengkapi pemberkasan K2 itu kan sudah lakukan sebelum saya dilantik. Masih penjabat bupati mereka sudah lakukan dan sudah antar ke bagian provinsi. Siapa melawan hukum pasti dia akan berhadapan dengan hukum itu saja. Pasti Polda yang akan menilai. Ya, karena itu kan BKN mereka sampaikan bahwa itu tes itu mereka harus jalankan. Maka itu BKN kemudian BKD provinsi dan Menpan pasti mereka akan jalan. Kita hanya di sini siapkan tempat. Selanjutnya proses itu akan dilakukan oleh BKN provinsi dan BKD provinsi. Sementara kami sedang tunggu nomornya. Kalau nomor sudah turun ya pasti ada. Kuasa Hukum Asosiasi Tenaga Honorer K2 Nabire, Richard Daninawi PSH, mengatakan pengadilan negeri telah mengundang untuk mediasi kedua belah pihak, antara tenaga honorer dan BKPSDM bersama Bupati Nabire. Namun, ketika para honorer datangi kantor Bupati, di dalam, ada Bupati, dan para honorer mau agar Bupati dapat menghadiri persidangan, menyelesaikan proses mediasi, sebagai solusi mencari jalan tengah atau jalan keluar. Yang jelas kita ketahui bersama setelah sidang pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh majelis hakim, maka sidang sesuai dengan hukum acara perdata, hukum acara itu dalam sidang perdata itu ada proses namanya proses mediasi untuk cari jalan tengah terkait sama gugatan. Jadi sekarang ini majelis hakim mediator sedang tunggu. Jadi nanti teman-teman dari honorer bisa datang, dan kebetulan ketika honorer datang ke bupati, kantor bupati, itu bupati ada, dan mereka mendesak untuk bupati sendiri yang harus pergi ke ruang sidang sehingga mereka bisa mencari jalan tengah di sidang itu sendiri, di ruang sidang di Pengadilan Negeri Nabire. Jadi setelah sidang langsung mediasi begitu. Jadi kalau para pihak ada, kebetulan bupati sekarang ini ada di depan matanya para honorer, makanya mereka mendesak untuk bupati turun. Dari Nabire, Tadah TV, melaporkan.